Seorang pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadilah, menulis artikel yang berjudul, "Bubarkan Zionis Manguni". Artikel ini merupakan harapan seorang anak bangsa yang mencintai negerinya, yang tidak menginginkan negerinya terpecah belah. Ayo kita dengarkan secara tuntas, supaya tidak salah faham atau gagal faham. Keterlaluan tindakan Manguni Makasio atau pasukan Manguni ini. Serangan kepada Muslim, yang sedang melakukan aksi damai bela Palestina di Bitung, telah mengakibatkan seorang tewas dan lainnya luka-luka. Mobil ambulan pun dirusak. Bendera Zionis Israel berkibar, sementara bendera Palestina dibakar, begitu juga dengan bendera Tauhid. Demikian berita media. 7 orang sudah dalam proses pemeriksaan dan dinyatakan sebagai tersangka. Lainnya masih dalam pencarian. Pejabat Polda Sulut menjelaskan hal itu di Polres Bitung. MUI setempat berharap proses hukum dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Secara personal anggota pasukan Mangkuni pro-Zionis Israel yang bersalah wajar untuk dihukum terutama yang menyebabkan kematian. Syuhada itu tidak boleh dikecilkan perjuangannya. Secara institusional Manguni Makasio atau Zionis Manguni, patut pula mendapat sanksi atas pelanggaran peraturan yang dilakukan, khususnya dalam pengibaran bendera Israel dan penggunaan lambang Zionis pada event organisasinya. Sementara itu pembakaran bendera Palestina perlu dilakukan pengusutan lebih lanjut. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Bab 10 Hal Khusus huruf B angka 151C menyatakan, tidak diizinkan pengibaran, penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta mengumandangkan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Di lokasi penyerangan ternyata berkibar bendera Israel, sementara beredar video rapat pasukan Mangkuni yang berlatar belakang spanduk bergambar lambang Israel pada sisi kiri dan kanan. Pengibaran bendera Israel dan penggunaan lambang Israel, itu jelas melanggar peraturan Menteri Luar Negeri di atas. Adapun pembakaran bendera Palestina, adalah perbuatan kriminal. Pasal 142 KUHP menyatakan, barang siapa menodai bendera kebangsaan negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, atau denda paling banyak Rp4.500. Kini semakin jelas, berbagai pelanggaran hukum telah dilakukan oleh Zionis Manguni, atau kelompok Manguni Makasio. Karenanya di samping aspek pidana yang menjadi kompetensi pihak kepolisian, maka aspek administratif sepatutnya dikenakan kepada Manguni Makasio, atau Zionis Manguni tersebut. Pemerintah harus segera membubarkan ormas Zionis Manguni tersebut. Demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ketika pemerintah dahulu dengan mudah membubarkan HTI dan FPI tanpa alasan yang jelas, maka kini sudah sangat beralasan kuat secara hukum dan politik, untuk segera membubarkan Zionis Manguni atau Manguni Makasio. Orang beragama Yahudi mungkin dapat ditoleransi, tetapi berafiliasi dengan kelompok Zionis atau mendukung Zionisme, jelas tidak boleh eksis di Indonesia. Bubarkan Zionis Manguni. Komentar admin. Wahai antek dajjal, jangan pelihara ormas Zionis, dan jangan biarkan Zionis Manguni ngacak-ngacak Indonesia. Wahai kaum muslimin, kini kalian tidak perlu jauh-jauh berjihad ke Palestina. Di sini pun ada musuh kalian, antek dajjal dan Zionis Manguni. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allah.